Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifan Perdana, mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas sumber-sumber informasi, yang mana tugas hari ini adalah tentang sumber rujukan Indonesia yang masih sering digunakan oleh pengguna perpustakaan. Bahan rujukan adalah sumber informasi yang digunakan untuk memperoleh fakta atau data atau penjelasan secara tepat dan cepat tanpa harus membaca keseluruhan buku. Seperti kamus dan ensiklopedia merupakan jenis bahan rujukan yang paling umum digunakan. Kemudian ada dua koleksi yang masih sering dipakai. Yang pertama yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti contoh ini. Nah, ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan kamus resmi bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan, penelitian, pendidikan, dan komunikasi resmi. Pengguna perpustakaan sering memanfaatkan KBBI untuk mencari arti kata, ejaan yang benar, serta penggunaan kata baku dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi contohnya Ensiklopedia Nasional Indonesia. Ensiklopedia ini berisi informasi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sejarah, budaya, geografi, tokoh, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengguna perpustakaan memanfaatkannya untuk memperoleh gambaran umum suatu topik secara cepat dan terpercaya sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Selain kedua bahan tersebut, ada lagi bahan seperti direktori, atlas, bibliografi, dan almanak, serta koleksi lainnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan mengenai koleksi Gray literatur dan sumber rujukan digitalnya. Gray literatur adalah literatur yang berupa dokumen yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau organisasi maupun perusahaan yang tidak diterbitkan melalui penerbit komersial. Sering juga disebut sebagai literatur abu-abu. Contoh koleksi Gray literatur seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, laporan tahunan lembaga, proceeding seminar, dokumen kebijakan pemerintah, kertas kerja atau working paper. Pada perpustakaan perguruan tinggi, skripsi atau tesis dan disertasi merupakan bentuk Gray literatur yang paling banyak dijumpai di kampus-kampus. Beberapa sumber rujukan digital yang memuat koleksi Gray literatur, misalnya repositori institusi perguruan tinggi, seperti repositori Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain. Kemudian repositori Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menyediakan berbagai koleksi digital dan karya ilmiah hasil penelitian. Ada juga JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyediakan dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang termasuk ke dalam kategori Gray literatur. Jadi Gray literatur adalah sumber informasi penting yang mencakup seperti skripsi, tesis, atau disertasi, yang saat ini koleksi tersebut dapat diakses melalui online atau melalui berbagai repositori digital, sehingga lebih mudah dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian. Demikianlah yang dapat saya jelaskan hari ini terkait tugas sumber-sumber informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.